2 tadi. Nah, supaya ngecek tadi apakah si DHCP kliennya itu berjalan atau tidak, atau aktif atau tidak, ini ya kan. Tadi caranya pengujiannya cek dulu lewat CMD bisa, mau dicek di sini juga bisa. Di sini pertama berarti di si PC-nya itu kita pilih yang offline kan, ya, atau DHCP klien, di DHCP kan. Nah, dua-duanya. Nih udah close. Oke. Nah ini kondisinya kalau misalkan si komputer udah dapat DHCP klien, kita klik kanan coba ya untuk ngeceknya. Kemudian cukup ke status. Nah kemudian ke nah kalau ini DHCP IP address versi 4-nya udah dapat IP sesuai yang kita tadi masukkan, berarti dia udah dapat DHCP. Nah udah dapat IP-nya. Tapi coba kalau misalkan coba di IP DHCP server di DHCP server mana kebetulan kita buka supaya cek di DHCP server di rumahnya bos ayah ini nah sekarang misalkan gini ya, kalian misalkan ini hanya sebagai contoh. Apa DHCP servernya tadi di disable dulu, berarti non aktif ya. Nah, kalau misalkan dicek tadi itu teh, coba disable dulu. Kita coba. Ini pasti di sini identify terus kan? Nah, di sini pasti nantinya identify terus. Padahal kalian udah tadi nge-create DHCP servernya. Jadi IP nanti terdapat ya kan? Nah, berarti itu DHCP kliennya belum tidak aktif atau DHCP servernya ada salah. Nah, atau ini kalian harus teliti lagi kan? Di DHCP server itu suka ada yang otomatis keisi relay. Nah ini relay, login relay. Nah isi 001 ya. Nah, kalau misalkan kalian pas tadi nge-create DHCP server, kemudian kan di next nggak kelihatan yang relaynya ternyata terisi. Kan kadang suka ada yang gitu. Nah, cek di sini ada relay. Itu sama di klien itu biasanya kalau pertama kali tidak akan dapat IP identity terus. Kalau relaynya aktif, biasanya ya. Kalau pertama, ini berhubung tadi kan udah sempat connect, terus relaynya ditambah, kan? Masih identified, ya? Cek status. Nah, kalau seperti ini kalian udah tahu, berarti apa? Tadi relaynya harus dihapus, ya. Karena itu tidak sedikit sok aya wae nya pas kita nge-create DHCP server, relay itu sok otomatis ke-create. Bisa kita nggak teliti lihat langsung di-close misalkan DHCP server. Terus ngecek klien lima terdapat WIP. Nah, balik lagi ke tadi relay. Jadi relaynya harus dihapus. Oke. Nah itu kan ada relay. Biasanya yang terisinya sok 001. Kita di sini hapus aja. Nah, hapus, play lagi. Baru kita cek lagi di klien. Ini biasanya suka ada ya kasus kayak gini sok aya kan. Ini disable dulu. Nah, disable. Nah, dan sekarang mah jadi ada ya. Nah, tadi mah jadi isi kalian teh pada DHCP server udah dibuat, tapi ini terdapat IP, gitu kan? IP-nya tadi misalkan 169 kan. Nah, dicek dulu di DHCP servernya, takutnya ada relay kayak tadi. Nah, ini. Jadi kalian dapat IP atau tidaknya? Status. Nah kan di status ini ya status tidak
Nah tadi kan pas kita buat DHCP server itu kan masukkan range-nya 2 sampai 100 99 klien. Ini kan udah dapat. Nah ini nih 192.168.100.100. Kemudian gateway-nya itu ke 101 atau IP router kan. Nah berarti ini udah dapat IP kalian ini ya. Tapi kalau misalkan IP-nya tidak sesuai dengan yang tadi dibuat, berarti belum dapat ya. Ya. Bisa? Insyaallah. Tadi kan klien router tadi IP-nya slash berapa? Slash 25 ya. Nah, kelihatan di sini. Subnet masknya bukan 0 tapi 128. Oh iya. Tuh. Ada lagi yang ditanyakan. Jadi nanti untuk praktiknya besok kalian usernya itu hotspot ya, create usernya mau pakai Bigmon atau kayak tadi boleh aja, kalian gimana enaknya aja. Tapi kalau misalkan waktunya mepet gak bisa pakai Bigmon, yang sederhana aja tadi pakai itu bisa ya. Kalau misalkan udah terbiasa pakai Bigmon silakan ya. Sami sama aja. Yang penting tadi pas pengecekan ini ya bloknya oke, kemudian ini ya blocking ping dari klien. Oke. Rubah lagi. Nah ini untuk kita menguji tadi kan kita buat filter rule ya yang firewall agar IP 2 sampai 50 100 ya 102 sampai 50 itu tidak dapat ping ke router. Nah untuk ngeceknya ini kan tadi Bapak kalau misalkan DHCP client kalau Biglotic itu pasti dapatnya IP terakhir yaitu seberapa? 100. Nah untuk ngecek itu kita ganti dulu, distatikan dulu ke apa? Rank 2 sampai 50. 100 titik berapa? Bebas. Ya. Rank 2 sampai 50 pokoknya. Mau 2, mau 3, mau 4, mau 10, 15 asalkan ranknya 2 sampai 50. Kita isi static rule ini untuk pengujiannya ya. Pengujian apakah tadi firewallnya berjalan atau tidak. Jadi isi aja. Oke, dicek dulu status. Kita cek dulu lagi statusnya, apakah sudah rubah atau belum. Nah, ini udah rubah ya, jadi 100.5. Berarti masuk ke yang firewall ya, berarti kena yang firewall tidak dapat ping ke router. Nah ini ping ke routernya itu berapa? 100.1. Nah, RTO kan? Ya. Ini RTO, request demo. Itu karena tadi di blok yang ini. Nah ini. Nah ini berjalan ya. Terus kalau kita cek di log itu ada ya fungsinya tadi log itu ya logging forward enter 1 enter 2 pasti gitu kan. Nah ini mana enter 2 terus nah ini log ini log ada log di sebelah kiri menu kiri ada log. Nah itu kan tadi kita udah buat log tadi. Nah jadi ngeceknya di sana. Oke ada lagi yang ditanyakan dulu. Udah ya. Jadi sekarang kalau udah biasa di awal lancar insya Allah bisa lancar ya. Amin.